Mbak. Susah lah. Tertentu. Perjalanan kali ini adalah waktunya camping keluarga. Bukan solo seperti biasanya. Setelah beberapa kali aku camping solo di aliran sungai, akhirnya anak-anak ikut meminta diajak. Mungkin karena cerita tentang air yang dingin, atau janji sederhana bisa mandi dan main sepuasnya di sungai. Dan hari ini kami menuju alam aliran sungai di Lembah Bajuin. Setibanya di lokasi, hari sudah mulai gelap. Maklum, kalau camping keluarga selalu ada drama kecil di perjalanan. Banyak mampir, ditambah antri macet karena jembatan yang belum selesai. Begitu sampai, kami langsung bergerak. Awning dibuka, lampu dinyalakan, dan satu persatu perlengkapan dikeluarkan. Malam ini kami fokus satu hal sederhana, menyiapkan makan malam, sementara suara alam mulai mengambil alih suasana. Penonton kenalaran kayak Iya, dan apa pakai warna-warni. ini kah? Itu. Nah, Dan terpancing kah? Berapa? Ah. Woi. Jumbo banar ini mak. Hah? Jumbo banar ini. Masuk. Gimana cara gitu? Asyhadu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. amin. Kumaha abah langsung
Oh, bakit? Setelah makan malam, sebenarnya hujan turun semakin lebat. Awalnya kami kira hanya hujan biasa, sampai penjaga tempat ini datang dan mengingatkan kami untuk segera naik ke atas. Katanya, hujan di gunung sedang sangat deras, dan demi keselamatan kami diminta menghindar kemungkinan datangnya air bah secara tiba-tiba. Di momen ini, kami panik, nggak kepikiran untuk merekam apapun, yang ada di kepala cuma satu, keluarga harus aman. Bahkan sempat terpikir mungkin lebih baik camping kali ini kami akhiri saja. Malam itu kami akhirnya beristirahat di halaman masjid terdekat. Badan lelah, pikiran campur aduk, tapi setidaknya kami bisa tenang sejenak. Kadang berhenti bukan berarti gagal, tapi bagian dari menjaga. Pagi harinya, setelah berdiskusi dan menenangkan diri, kami memutuskan kembali ke lokasi dan ternyata cerita penjaga itu benar adanya. Air bah sempat datang malam tadi. Area camping terasa lebih bersih, seolah disapu habis oleh aliran air yang deras. Di situ aku tersadar kalau kami tetap bertahan semalam di bawah, ceritanya mungkin akan sangat berbeda. Untung kami sempat pindah. Pagi akhirnya datang, udara masih dingin, tanah masih basah oleh sisa air bah semalam. Kami menyeruput kopi pelan-pelan, sementara anak-anak nyemil kecil. Tangannya sibuk main game di HP, gak apa-apa. Setelah malam penuh waspada, pagi ini rasanya memang pantas diisi dengan hal-hal ringan. Di momen sederhana ini, aku merasa lega. Kami masih bisa duduk bersama menikmati pagi dan bersyukur karena keputusan semalam membawa kami ke hari ini. Dapat apa makan ini?
Untuk melupakan momen malam tadi, aku menepati janjiku pada anak-anak. Kami turun ke sungai, membiarkan air yang dingin dan jernih menghapus rasa cemas yang sempat tertinggal. Tawa mereka pecah satu persatu, main air, ciprat-cipratan, tanpa beban, tanpa cerita tentang hujan semalam. Di situ aku berpikir, kadang orang dewasa butuh belajar dari anak-anak tentang bagaimana caranya kembali menikmati hari ini tanpa harus membawa ketakutan dari hari kemarin.
Ya. Untung bagus. Untung bagus. Balik ya. Balik. Waktu sarapan tiba, istriku menyiapkan telur dadar mie, sementara aku membantu sebisanya. Kami sarapan di samping kamar pen, menu sederhana tapi suasananya terasa lengkap. Anak-anak makan sambil bercerita, aku dan istri saling pandang, merasa cukup karena pagi ini kami masih bisa duduk bersama dalam keadaan aman. Iya ya, ada namanya juga, cuman dibikin gepengnya. Madu itu ngebut ke dalam. Coba. Katanya ada kedut-kedutnya. Bisa ada kedutnya. Kayaknya nggak ada kedutnya. Masa berat. Pada kayu tadi. Jepangnya. Goyang. Nah. Di bawahnya ada Biarkan dia lewat ya. Lagi pagi habis. Camping keluarga kali ini mengajarkanku banyak hal, bahwa alam selalu indah, tapi juga harus dihormati. Bahwa rencana bisa berubah kapan saja, dan keputusan untuk berhenti atau pindah bukan tanda menyerah, melainkan bentuk tanggung jawab. Aku bersyukur karena di perjalanan ini kami masih bisa tertawa, bermain air, dan menikmati pagi bersama. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Tetap hangat bersama keluarga dan alam, dan ingat, sederhana dan apa adanya itu penuh makna.